Salah satu pasal yang dianggap kontroversial adalah pasal 256 yang terkait penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini tercantum dalam RKUHP per 30 November 2022. Oke, pasal ini ya, pasal kontroversial ya, 256 ya. Nah, pasal tersebut mengatur setiap orang, bahaya. Ini mulai serius nih. Pasal tersebut mengatur setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama 6 bulan penjara. Ini harus diperhatikan nih pasalnya. Pasal 256 RKUHP ya. Ingat. Sekali lagi saya katakan, pasal tersebut mengatur setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama 6 bulan penjara. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri Anta Berantai. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri Anta Berantai. Ya, kali ini kita bawakan berita agak serius ya, tapi tetap santai. Kalau nggak santai, ya jangan mampir di sini, percuma gitu ya. Kalau mau serius-serius, ya tolong. Yang nonton, yang serius, salah tempat ya. Jadi mohon maaf nih ya, beda. Karena kan kita bacakan dengan gaya santai. Sambil ngopi mungkin ya, meskipun kopinya belum jadi ya, lagi dibuatin sama Po Inem, Po Ija gitu ya. Jadi harap maklum. Nah, ini kita coba bawakan berita ya, masih seputar RKUHP ya. Jadi ini ada dari CNN Indonesia ya, valid, beritanya valid, bukan hoax. Jadi nggak bisa dong dikasuskan, karena kan saya baca berita, ada beritanya, nanti terlampir. Nah, gitu dari CNN ini memang berita-berita dari media mainstream itu sangat kredibel ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin nanti para netizen yang ingin melihat nanti bisa cari linknya sesuai dengan keyword beritanya ya. Keyword beritanya itu mungkin ya, RKUHP di demo, atau depan gedung DPR, atau macam-macam ya. Bisa dicari. Nah, ini dari CNN Indonesia ya, bukan CNN .com, bukan, beda, itu di luar negeri ya, jauh negara yang sangat jauh ya. Beda, bertolak belakang nanti ya. Beda nanti kalau ketika klik CNN.com, beritanya berita luar negeri. Kasihan kan yang nggak bisa bahasa Inggris kan, mesti diartikan dulu satu-satu, susah. Nah, ini ada dari CNN Indonesia. Pimpinan DPR tak akan temui masa tolak RKUHP, kita ada kegiatan lain. Jadi ditegaskan nih di berita nih, pimpinan DPR tak akan temui ya masa tolak RKUHP, kita ada kegiatan lain. Jadi kalau ada yang demo bawa massa gitu menolak RKUHP, ya mohon maaf. Ini udah ada beritanya. kan kasihan gitu kan, udah bawa massa banyak, mungkin 10 orang, 20 orang, 100, 200, 1000, 2000, mungkin 10.000 massa mungkin ya. Kasihan kalau nggak ditemui ya. Ya mohon maaf, ini udah ada beritanya. Jadi ya silahkan dipertimbangkan baik-baik ya untuk membawa massa ketika ingin menolak RKUHP ya. Nah, ini dari CNN Indonesia ya. Lagi-lagi tidak lupa saya ingatkan bahwa ini gaya beritanya bawain santai. Kalau yang serius-serius tolong ya. Salah tempat. Ya. Wakil Ketua DPR Ludwig
Friedrich, mungkin keturunan Belanda mungkin ya, Ludwig Friedrich Paulus mengatakan pihaknya untuk sementara tak akan, untuk sementara, alhamdulillah, mungkin untuk sementara, mungkin besok, mungkin per hari ini untuk sementaranya, mungkin besok bisa ditemui, mungkin untuk sementara tak akan menemui massa siapapun yang menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Ludwig ingin agar RKUHP berproses terlebih dahulu setelah disahkan di paripurna menjadi undang-undang Selasa 6 Desember. Dia mempersilahkan masyarakat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika tak setuju undang-undang tersebut. Sementara tidak ya. Karena kami sudah sahkan, biar selanjutnya ini berproses. Jadi berproses dulu. Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada langkah-langkah hukum yang diambil. Katakan ke Mahkamah Konstitusi, kata Ludwig di Kompleks Parlemen. Jadi silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Politikus Partai Golkar itu mengatakan RKUHP telah melalui proses panjang selama 59 tahun hingga disahkan hari ini. Dia pun menolak jika DPR dan pemerintah disebut tak melakukan sosialisasi RUU tersebut. Ya, jadi harap maklum nih, harap maklum. Teman-teman yang mau itu, karena sudah disahkan, jadi tolong diproses dulu ya. Mungkin ya, karena kita patut apresiasi ya, karena sudah disahkan ya. Kalau saya ngomong agak protes sedikit, saya kan tahu pasal-pasalnya berbahaya bagi saya ya. Jadi tolong yang serius-serius, bagi penonton yang misalnya nih lagi tayang nih, ya kan? Ketika tayang yang nonton 50, yang 49 lagi mantau, tolong. Anda salah tempat, tolong minggir. Biarin netizen walaupun yang nonton cuma satu orang, itu dia butuh informasi. Yang mantau, yang nyari kesalahan ya, yang nunggu ada kena UU ITE-nya di mana, tolong minggir ya. Karena saya bacakan berita, santai aja ya. Jadi salah tempat, Anda salah tempat. Jadi biarkan mereka lanjut, kita juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain ucapnya. Jadi silahkan kalau mau masa, tapi kalau tidak ditemui ya sudah ada pernyataan kan dari DPR ya. Dalam paripurna ke-11 masa sidang 2 tahun 2022-2023 itu semua fraksi menyetujui pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Hanya PKS yang sempat memberi catatan terhadap pasal penghinaan presiden dan pemerintah. Hanya PKS, dan itu pun satu orang ya. Mungkin memberi catatan. Jadi kalau PKS memberi catatan mungkin ya ada anggota lain PKS lain yang menyetujui mungkin. Jadi ya tidak bisa dikategorikan menolak semua PKS gitu ya. Jadi mungkin yang kemarin mau walk out itu cuma satu orang, kan anggotanya banyak ya. Berapa kursi itu kan, kenapa nggak diajak semua ya kan? Apalagi mungkin seluruhnya bisa walk out gitu ya. Ya, jangan satu orang jadi mewakili gitu, nggak bagus. Sementara usai resmi menjadi undang-undang, Yasona menyampaikan RKUHP akan resmi efektif sebagai undang-undang setelah 3 tahun. Pemerintah kini masih harus menyusun aturan turunan lain dari undang-undang tersebut. Jadi dari atas pokoknya undang-undang, terus turunannya lagi. Hati-hati, banyak tuh anak-anak muda mungkin ya yang egonya tinggi. Hati-hati kalau mau protes. Tolong mohon dengan sangat bedakan antara kritik dengan menghina ya. Nah, di sini masih banyak polemik ya terhadap RKUHP ini ya. Apalagi pimpinan DPR udah menyatakan seperti ini, tidak akan menolak ya. Jadi sekali lagi kalau memang ngotot bawa massa, jadi jangan marah gitu kalau nggak ditemui, apalagi orasi sampai berkata yang tidak. Hati-hati. Harap maklum ya. Nah, di sini juga ada lagi pernyataannya bahwasannya
dari democrazy.id. Memang berita-berita dari democrazy.id ini memang sungguh luar biasa ya. Kalau menurut saya mengatakan terlalu berani ya judul-judul, tapi tetap kita bacakan karena itu media itu punya rujukan yang pantas untuk dibacakan beritanya. Jadi tidak semata-mata sang media itu para redaktur itu membuat berita yang bisa menyudutkan mereka, enggak juga, karena kan harus ada kredibilitasnya, sepak terjangnya, bagaimana cara penulisannya. Kan kalau kita kan cuma bacain aja gitu, membantu memviralkan atau membantu menyampaikan ke khalayak ramai, ke netizen ya, bagaimana isi berita dan bagaimana penyampaiannya, bagaimana kronologi yang terjadi dalam sebuah pemberitaan gitu ya. Nah, ini dari democracy.id. RKUHP resmi disahkan, padahal memuat pasal bermasalah, gitu kan. Saya agak kalem dikit, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh, ingat, hati-hati ya. Pakar hukum untuk kenyamanan presiden. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, RKUHP resmi disahkan, padahal memuat pasal bermasalah. Nah, kata pakar hukum nih, untuk kenyamanan presiden. Sekali lagi saya ulang, RKUHP resmi disahkan, padahal memuat pasal bermasalah. Pakar hukum mengatakan untuk kenyamanan presiden. Nah, ini ada kredibilitasnya ya, mungkin beritanya. Jadi, kalau ada yang mantau, tolong dicek ya. Ini beritanya ya. Nah, ini kenapa democracy.id memuat berita seperti ini ya. Harap maklum. Kita bacakan. Ini pertanggal 7 Desember 2022 ya. Nah, democracy.id, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti ya. Ini mengutip kalimat mungkin ya. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti turut mengkritik rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember 2022. Dia menilai RKUHP terbaru akan merusak tatanan hukum dan demokrasi. Jadi yang terjadi adalah kerusakan negara hukum dan demokratis, kata Bivitri ya. Bivitri berpendapat jika RKUHP disahkan Bivitri berpendapat jika RKUHP disahkan, kritik dan kontrol rakyat terhadap pemerintah akan dibatasi, bahkan rentan dipidana. Ya, menurutnya RKUHP dibuat hanya untuk kenyamanan penguasa termasuk presiden. Iya, ini untuk kenyamanan presiden misalnya. Diketahui RKUHP ini banyak ditentang elemen masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang dinilai bermasalah. Salah satu pasal yang dianggap kontroversial adalah pasal 256 yang terkait penyelenggaraan pawai unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini tercantum dalam RKUHP per 30 November 2022. Oke, pasal ini ya, pasal kontroversial ya, 256 ya. Nah, pasal tersebut mengatur setiap orang. Bahaya. Ini mulai serius nih. Pasal tersebut mengatur setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama 6 bulan penjara. Ini harus diperhatikan nih pasalnya. Pasal 256 RKUHP ya. Ingat. Sekali lagi saya katakan, pasal tersebut mengatur setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama 6 bulan penjara. Nah, ini ya. Nah, bunyi pasalnya dalam garis miring ya, nanti tampil. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian tertuang dalam pasal 256. Nah, ini harap diperhatikan ya bagi sebagian orang ya.
untuk demi kemaslahatan dirinya sendiri ya, jadi harap maklum gitu kan. Kalau mau buat demo tuh harus ada pemberitahuan, dan sekali lagi harus dibaca dengan jelas, jangan sampai menimbulkan keonaran ya, apalagi demo bakar-bakar ban mungkin ya. Tolong ya, kalau emosi ya tetap pada tempatnya, mungkin ada MK gitu ya, bisa diajukan meskipun ya MK-nya gitu deh ya. Baik guys, terima kasih sudah menyaksikan ini. Jangan lupa saksikan terus saya ya di Orang Lembur, di berita-berita di rubrik Mimbar Sud ini. Memang kadang saya tampil di jalanan, di warung kopi gitu ya, mungkin nanti kita coba ya di warung kopi, atau mungkin di pinggir jalan, di gorong-gorong, mungkin nanti kita coba di gorong-gorong, mungkin ya kita bacakan berita ya. Barangkali bisa menimbulkan efek yang fantastis gitu bagi netizen gitu, sensasi luar biasa gitu ya, karena berhubung budget kita terbatas ya, harap-harap maklum. Jangan lupa like, comment, and subscribe, itu juga penting juga ya, demi kemaslahatan diri ya. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.